Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Islam adalah agama yang berangkat dari sebuah keyakinan. Islam adalah agama keyakinan, maka seseorang biasanya masuk ke dalam agama Islam pun berangkat dari sebuah keyakinan. Orang murtad dari agama Islam juga berawal dari rapuhnya, hancurnya sebuah keyakinan. Dalam masyarakat kita ada dua komponen yang bisa merusak iman kita, bisa merusak akidah kita. Dan ini satu keyakinan yang sudah mendasar di masyarakat kita. Apa itu? Pertama, ada yang disebut dengan khurafat. Yang kedua, ada yang disebut dengan tahayul. Apa persamaan dan perbedaan khurafat dan tahayul ini? Pertama, khurafat ya. Khurafat ini biasanya mengarah kepada cerita-cerita mistis ya, atau dongeng-dongeng, legenda-legenda yang kadang-kadang kita tidak masuk akal ini cerita ya. Dan memang kalau tidak bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis, maka kita tidak wajib untuk percaya. Tidak wajib untuk percaya. Itu namanya khurafat, cerita dusta. Kalau kita percaya, khawatir iman kita akan membelok ya. Dulu baginda Rasul saat berkumpul dengan keluarganya, Nabi kemudian lagi bercerita ya. Sedang Nabi bercerita, tiba-tiba datang seorang sahabat, duduk, kemudian dia berkomentar, "Ya Rasulullah, ceritamu itu seperti cerita khurafat ini." Nabi bertanya, "Kamu tahu nggak apa khurafat?" "Nggak tahu ya Rasul." "Nggak tahu kan? Maka jangan sembarangan bilang khurafat. Kamu tahu nggak? Yang namanya khurafat itu sebetulnya nama orang. Nama orang dulu ya, di kabilah di kota Yaman, di Bani Udrah, ada yang namanya seseorang namanya khurafat. Nah, khurafat ini dia cerita bahwa satu hari dia menghilang ya, diculik oleh jin katanya. Dibawa ke alam jin dan dia cerita bahwa di sana saya melihat istana yang megah, taman-taman yang indah, ya, istana yang begitu luar biasa, dikasih makan yang enak-enak. Cerita si khurafat ini, orang pada nggak percaya. Khurafat yang benar, iya, saya diculik, kemudian saya dikembalikan oleh jin sampai di tengah desa ini. Saya kembali hidup. Dan saya habis mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Saya melihat ada taman yang indah, gedung yang megah. Orang kemudian, wah ini khurafat bohong ini. Dusta dia, mana mungkin ada alam jin yang indah seperti itu. Ini pasti bohong nih khurafat. Nah semenjak itulah kalau ada orang yang cerita yang kira-kira bohong, itu dianggapnya adalah cerita khurafat ya. Cerita dusta, cerita yang tidak ada dasar hukumnya. Misalkan kalau di kita dulu waktu sekolah ya, oleh guru kita diceritakan kisah Sangkuriang ya, dengan Dewi Sumbi. Sangkuriang yang ternyata dia menyukai kekasih, yang ternyata itu ibu kandungnya ya. Sangkuriang kecewa, dia menendang sebuah perahu, perahu itu terbang dan terbalik. Maka perahunya sekarang namanya Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban itu tengkurap ya. Perahu yang tengkurap bisa menjadi sebuah gunung. Ini kan gak masuk akal. Kalau Sangkuriang itu nabi, rasul, kita percaya. Kenapa? Nabi, rasul punya mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan, kita percaya. Oh itu mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Ini bukan khurafat, ini bukan tahayul, ini bukan cerita dusta, ini benar adanya di Al-Quran ada. Kita wajib percaya. Tapi kalau Nabi bukan, Rasul bukan, bisa merubah perahu menjadi gunung, ini cerita namanya khurafat. Kita wajib untuk tidak percaya. Itu namanya legenda ya. Hanya cerita untuk hiburan saja, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Bandung Bondowoso katanya ya bisa membuat candi
Candi Sewu namanya ya dalam waktu 1 malam. Ini juga ajaib luar biasa. Bandung Bondowoso siapa? Nabi kah? Rasul kah? Wali kah? Bukan. Maka ketika ada keajaiban yang orangnya nggak jelas juntrungannya, kita tidak wajib untuk percaya. Itu namanya khurafat. Jadi khurafat ini cerita dusta yang dibumbui dengan peristiwa nggak masuk akal. Kalau bersumber dari Al-Quran, ya kita wajib percaya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia. Ini bukan hurufat. Ini cerita asli ya. Di Al-Quran ada. Kita wajib untuk percaya. Nabi Sulaiman bisa membuat sebuah istana megah dalam waktu yang singkat dengan bantuan jin. Ini cerita asli, bukan hurufat. Di Al-Quran ada. Ya. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Ini juga bukan hurufat. Ini asli. Itu mukjizat. Kalau mukjizat kita wajib percaya. Kenapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan menjadi 2 bagian. Ini juga bukan hurufat. Kita wajib untuk percaya. Kalau kita nggak percaya, kita bisa termasuk orang yang kafir. Satu namanya khurafat. Yang kedua ada yang disebut dengan tahayyul. Ini dari kata khayala ya, hayalan. Jadi satu keyakinan, satu kepercayaan yang tidak dibangun melalui Al-Quran dan hadis. Jadi kepercayaan yang melekat pada masyarakat, tetapi tidak ada dasar sumber hukumnya. Tapi kita patut mengakui bahwa tahayul ini hingga sekarang masih melekat kuat di masyarakat kita. Masyarakat yang notabene orang Islam, orang Muslim, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab dan lain sebagainya, tapi masih percaya kepada yang namanya tahayul. Ini berbahaya untuk kelangsungan akidah kita. Misalkan orang mau nikah, kemudian dia mencari hari kan. Kalau mencari hari ya itu boleh-boleh saja. 2 keluarga besar, calon mempelai wanita, calon mempelai pria disatukan, rembukan mencari hari itu boleh. Tapi kalau mencari harinya lari ke paranormal, ke para dukun-dukun ya, ahli nujum, orang pintar katanya, mencari hari yang bagus, tanggal yang bagus, ini namanya tahayul. Kenapa? Semua hari bagus, semua tanggal bagus, semua bulan bagus, tidak ada tanggal yang jelek. Kalau kita percaya, kita akan terbalut dengan kepercayaan tahayul, itu hayalan saja ya. Mata kedutan katanya ya, orang yang matanya kedutan mau dapat rezeki. Ini dari mana dasar hukumnya ya? Hubungannya apa antara mata kedutan ya dengan rizki? Kalau rizki pengen datang ya bekerja, berusaha, ya, dagang, bertani dan sebagainya. Adapun rizki min haitsu la yahtasib, ya, rizki yang diduga-duga itu namanya di luar kemampuan akal kita untuk mengarah ke sana. Tapi yang jelas Allah akan memberikan rizki yang tidak diduga-duga itu kepada orang yang dikehendakinya, bukan berdasarkan mata kedutan. Kupu-kupu katanya kalau datang ke rumah kita, hinggap di ruang kita ya, ruang tamu kita bilang apa? Oh, ada tamu ini. Kenapa? Ini ada kupu-kupu ngasih tahu bahwa besok akan ada tamu. Ini juga tahayul. Ya, ternyata besok nggak ada tamu. Berarti kan yang salah bukan kupu-kupunya, yang salah kitanya. Kupu-kupu sedang terbang mencari makan, kita percayai. Salah kitanya, bukan salah kupu-kupunya. Wanita hamil katanya tidak boleh membenci seseorang. Kenapa? Nanti yang dibenci anaknya akan niru dengan orang yang dia benci. Ini juga tidak bisa dipercayai, baik dari ilmu medis maupun dari ilmu agama. Sebetulnya ini ada muatan bagus nasihat bagi kita ya, bahwa kita nggak boleh membenci orang. Tapi kemudian ditujukan kepada orang yang hamil. Orang yang sedang tidak hamil pun yang nggak boleh membenci orang. Jadi tidak ada kaitannya dengan kita membenci orang dengan anak kita akan mirip dengan orang yang kita benci. Kalau toh ada, kebetulan saja Allah yang menghendaki.
Tidak ada kaitan dengan perbuatan kita. Nggak boleh bepergian di hari Sabtu, katanya itu hari sial ya. Itu juga tahayul. Ada lagi rumah tusuk sate katanya ya. Jadi kita punya rumah pas di tengah-tengah pertigaan, sehingga letak pintu depan rumah kita sejajar dengan jalan yang orang lewati mau menuju ke pertigaan, belokan. Itu katanya akan membawa sial. Harus dibelokin rumah kita, pintunya harus sebelah kiri atau sebelah kanan, tidak boleh di tengah-tengah. Nanti akan sial, bisa bercerai, bisa kena penyakit, bisa kebakaran, bisa kecurian, perampokan dan sebagainya. Ini juga tahayul. Tidak ada dasar hukumnya. Menolak hujan ya, supaya enggak hujan, kita lempar garam. Bukan cuma garam, bahkan ada orang yang sebagian di masyarakat kita yang kacau pemikirannya. Mau hujan, dia punya acara sedang hajatan barangkali, dia ngelempar apa? Mohon maaf ya, celana dalam. Celana dalam dilempar ke genteng. Udah Pak, supaya hujan nggak jadi turun. Ini kaitannya apa? Ini kan pelecehan. Malaikat Mikail mau ngasih hujan, mau ngasih rezeki, kita tolak pakai celana dalam. Ini kan penghinaan. Kalau mau ada acara, sedang ada acara ya, kemudian mendung gelap supaya nggak hujan, tinggal minta kepada Allah saja kok. Ya Allah, tolonglah, saat ini kami lagi ada acara penting ya Allah, jangan hujan terlebih dahulu, tunda ya Allah hujanmu, atau kirim dululah ke tempat yang lain, jangan di tempat ini. Kita minta kepada Allah boleh, tapi jangan kita menggunakan ritual tertentu yang kemudian kita akan terbelok akidah kita ya. Akan terbelokkan akidah kita, tauhid kita akan melenceng ke sana. Minta kepada Allah, bukan menggunakan penangkal celana dalam. Ada lagi, orang kalau meninggal dunia, bekas pemandiannya itu ditaruh lilin atau lampu minyak. Agar apa? Agar yang meninggal di alam kuburnya terang benderang. Ini juga nggak masuk akal. Ya. Kalau ingin agar yang di alam kubur terang benderang alam barzahnya, bukan pakai lilin, mana bisa lilin menerangi mereka ya. Agar alam barzahnya terang benderang, kirim doa, ihta'us thawab, kirim pahala, hadiahkan pahala, membaca yasin, membaca sholawat nabi, zikir-zikir ya, agar mereka dapat penerangan di alam kuburnya, bukan melalui lilin tuh. Kadang-kadang orang tua kita, mohon maaf ya, orang tua dulu itu kadang kalau nasihati anak, muatannya sih bagus, ada nasihatnya, cuma dibumbui cerita tahayul. Misalkan, nak, kamu kalau makan jangan di tengah-tengah pintu, nak. Kenapa, mak? Kenapa, bu? Nanti orang yang mau ngelamar kamu nggak jadi, bakal balik lagi dia. Ini kan nggak masuk akal. Bu, saya kan masih kecil, bu, yang mau ngelamar siapa? Masa ya tiba-tiba saya lagi makan ada orang lamar saya? Anak bisa ngejawab. Sebetulnya kan bisa to the point, nak. Kamu nggak boleh makan di tengah pintu. Kenapa? Orang mau lewat nggak bisa. Itu intinya. Dan ini secara etika juga kurang bagus kalau makan di tengah pintu. Kurang bagus lah, kurang elok dilihat orang. To the point, jangan dibumbui dengan macam-macam ya. Yang kemudian anak itu akan terbangun akidahnya, terbangun keyakinan yang salah itu, kepercayaan yang salah. Orang kalau menikah katanya harus dipingit ya, 1 minggu dia nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Nanti kena sawan. Sawan itu orang bisa kemasukan setan ya, atau kesurupan. Ini juga tidak berdasar. Kalau ada pengantin yang mau nikah dipingit nggak boleh keluar mana, iya. Khawatir dapat musibah, dapat bala bencana, apalagi mau nikah ya kan. Nak, kamu besok mau nikah ya, jangan kemana-mana. Kenapa? Khawatir nanti kamu dapat sesuatu yang nggak diinginkan, kamu celaka dan lain sebagainya. Ini masuk akal kalau seperti ini. To the point. Jangan dibumbui dengan tahayul yang macam-macam. Itu yang bisa membelokkan akidah kita. Anak lagi makan dikasih tahu, nak, kalau makan nasinya harus habis ya. Kenapa? Kalau nggak habis nasi yang nggak habis itu yang nggak makan bisa nangis katanya. Nasi bisa nangis katanya. Anak mikir, mak,
ibu, mama, kok bisa yang namanya nasi nangis? Nah, ini kan anak kalau tanya begitu orang tua kan gelagapan jawabnya. Tinggal bilang saja, nak, kalau makan yang habis ya. Kalau enggak habis, nanti kamu kebuang makanannya. Kalau dibuang namanya mubazir, buang-buang makanan. Orang sudah mubazir, temannya setan. Ini baru benar kalau kita arahkan anak ke sana. Tapi kalau nanti si nasinya akan menangis, ini tidak berdasarkan Al-Quran maupun Al-Hadits. Ini khayalan yang salah ya, tahayul yang menyesatkan. Bahkan bukan cuma kita ya, dulu di bangsa Arab sana, bahkan ketika masa jahiliyah, itu yang namanya mitos tahayul sudah melekat kuat rupanya mereka ini. Bahkan mereka menganggap ada satu bulan yang di dalamnya tuh penuh dengan kesialan ya, namanya bulan Safar. Jadi bulan Safar itu mereka anggap, orang Arab zaman dahulu, itu bulan yang tidak bagus untuk mengadakan sebuah resepsi pernikahan atau berbagai macam kegiatan. Nggak boleh di bulan Safar, bulan sial katanya. Nabi bantah ya. Nabi bantah dengan hadisnya, wala adwa, wala tiyarota, wala hamata, wala safar. Tidak ada yang namanya adwa. Adwa ini wabah penyakit. Sebab orang Arab dulu mengatakan bahwa wabah penyakit ini akan merebak setiap bulan Safar. Nabi bantah, la adwa, tidak ada yang namanya wabah penyakit yang menyerang pada bulan Safar. Wala tiyarota, dan tidak ada kesialan yang ditimbulkan oleh burung. Nah, ini juga di zaman kita ada ya. Ternyata bersumber dari orang jahiliyah dulu, mempercayai suara burung. Ada burung gagak bunyi, wah gagak bunyi ini ada orang meninggal ini. Gagak sedang mencari mangsa, dianggapnya ngasih tahu ada orang yang meninggal. Burung perenjak katanya ya, oh burung perenjak ini bunyi ini kayaknya besok mau ada tamu ini. Burung sedang berkicau mencari makan kok kita percayai. Nah, ketika besoknya nggak ada tamu, wah burung perenjak bohong ini. Ya, bukan burung perenjak yang bohong, kitanya kelewatan. Ya, bertatoyur namanya, mempercayai suara burung. Ini kan aneh. Kalau kiai ceramah nggak didengar, ulama sedang tausiah diabaikan, nggak percaya, burung dipercaya. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan sudah keterlaluan, kepercayaan yang menyimpang. Wala hamata, kata Nabi, dan tidak ada hama. Hama itu ada yang mengartikan sebagai reinkarnasi. Jadi orang ketika meninggal dunia ada titisannya. Ada orang yang dimiripkan dengan orang yang sudah meninggal, reinkarnasi namanya. Ini bukan ajaran Islam ya. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Kalau kemudian ada orang yang mukanya mirip dengan tokoh tertentu yang sudah meninggal, itu mah kebetulan Allah yang memiripkan, bukan reinkarnasi, bukan titisan. Wala sofaro, dan tidak ada penyakit sofar. Artinya bulan Safar tidak ada yang namanya wabah penyakit, tidak ada kesialan. Nah, jadi semua itu kita murnikan bahwa semua bulan itu sama. Mau bulan Muharram, mau bulan Safar, Rabiul Awal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Sya'ban, Rajab, semua bulan sama. Hanya kalau kita mau menilai mana di antara yang mulia di antara bulan itu, iya bulan Ramadan. Ya. Kenapa mulia? Karena itu bulan di mana kita dianjurkan, diwajibkan untuk berpuasa. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ya, itu benar ya seperti itu. Jangan dibumbui dengan tahayul-tahayul. Ya. Tahayul yang tidak berdasar ini akan membelokkan akidah kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kita, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadanya Allah kecuali dengan doa kita. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa kita. Tidak ada yang bisa menangkal musibah, malapetaka, bencana alam kecuali doa. Di sini hebatnya doa bisa merubah rencana Allah.
Seumpama ya, Allah merencanakan dalam kodoknya bahwa kita hari ini akan celaka misalkan. Kita akan celaka di tempat ini di jam sekian, kau akan celaka. Itu kodonya Allah tuh menulis seperti itu. Maka pasti terjadi. Sehati-hati apapun kita kalau dasarnya mau celaka, pasti celaka. Illa doa, kecuali kita berdoa kepada Allah ya. Kita awali dengan doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita mohon perlindungan dari Allah ya. Kita baca Allahumma anta salam dan sebagainya. Kita baca sholawat. Intinya kita berdoa untuk keselamatan kita. Yang hari ini seharusnya kita berkecelakaan, yang mestinya kita celaka di hari ini bisa nggak jadi. Allah urungkan kalau memang doa kita mustajab. Jadi kalau kita khawatir ada hari yang sial, ada waktu-waktu sial, ada bulan sial, kita serahkan kepada Allah bahwa tidak ada musibah yang terjadi kalau tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah itu bisa kita tangkal hanya dengan berdoa kepada Allah. Ini untuk mengikis kepercayaan yang sampai hari ini masih melekat kuat di masyarakat kita, baik khurafat maupun tahayul. Kalau kita lari kepada keyakinan ini, khawatir akidah kita akan tergelincir. Jadi yang namanya khurafat, tahayul itu erat hubungannya dengan yang namanya syirik. Dia meyakini ada satu kekuatan di samping kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan syirik ya. Bahwa semua yang terjadi di dunia kita, yang terjadi di keseharian kita, semua sudah tertulis dalam lauhil mahfudnya Allah. Tetapi sekali lagi, ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah, contohnya adalah rezeki, ya, jodoh, kepintaran, kepandaian, kekayaan. Ini takdir yang bisa dirubah. Tapi ada takdir yang tidak bisa dirubah, kematian, hari kiamat, panca indera kita, kelamin kita, raut muka kita. Ini namanya takdir-takdir yang paten kita nggak bisa merubah. Ada pun yang bala bencana, malapetaka, ya, ini merupakan takdir yang kita bisa merubahnya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya kita berdoa. Dengan berdoa insya Allah rencana Allah yang akan memberikan kita malapetaka, bencana Allah urungkan.